Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Baik, saya yang ingin bersedia. Baik. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Di sini kita akan membahas materi tentang suhul khotimah. Anak-anak yang Bapak banggakan, pernahkah kalian mendengar seseorang hidupnya tampak biasa saja, ia tidak pernah berbuat maksiat, tetapi juga tidak terlalu menjaga hati dan ibadahnya, lalu di akhir hidupnya ia meninggal dalam keadaan bermaksiat? Apakah pernah? Pernah. Baik, mengapa hal itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Nah, di sini kita akan membahas itu, yaitu tentang suhul khotimah, sebuah tema penting yang seharusnya membuat kita lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Ya, di sini Bapak senang sekali melihat kalian fokus dan siap belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, sekarang perhatikan ya. Suhul khotimah berarti akhir kehidupan yang buruk, yaitu seseorang meninggal dalam keadaan jauh dari Allah, dalam maksiat dan tanpa sempat bertaubat. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis bahwa seseorang bisa saja melakukan amalan ahli surga sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya ia melakukan amalan ahli neraka dan meninggal dalam keadaan buruk. Ini bukan berarti Allah tidak adil, tetapi ini menunjukkan bahwa hati manusia bisa berubah jika tidak dijaga. Ada beberapa penyebab seseorang mengalami suhul khotimah. Yang pertama, kebiasaan maksiat yang dibiarkan. Yang kedua, ria dan tidak ikhlas. Yang ketiga, menunda taubat. Dan yang keempat, lemahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan banyaknya ibadah yang paling menentukan, tetapi konsistensi hati dalam menjaga iman sampai akhir hayat. Ya, di sini Bapak ingin bertanya, sekarang siapa yang bisa menyebutkan kembali apa arti suhul khotimah? Ya, silakan hadir. Suhul khotimah berarti akhir kehidupan yang buruk, yaitu keadaan ketika seorang meninggal dalam kondisi tidak beriman atau melakukan perbuatan maksiat, sehingga akhir hidupnya jauh dari Allah. Ya, benar sekali. Suhul khotimah adalah akhir hidup yang buruk. Bagus. Dan terima kasih atas jawaban hadir. Baik, di sini Bapak ingin lanjut bertanya untuk anak-anak. Apakah seseorang yang rajin beribadah tetap bisa beresiko mengalami suhul khotimah? Mengapa? Ya, tapi Bisa karena yang terpenting bukan hanya ada di dunia sekarang, tetapi apakah sudah mampu untuk beriman dan istiqomah tetap sampai akhir hidup. baik, jawaban tapi dan benar. Seseorang tetap beresiko mengalami suhul khotimah jika dia tidak menjaga hati, niat dan keistiqomahan amalnya. Baik, untuk memperjelas materi kita, Bapak ceritakan satu kisah singkat. Ada seseorang laki-laki yang menghabiskan hidupnya membantu pembangunan masjid, namanya dihormati orang, tetapi sayang, dalam hatinya ia merasa semua ini karena aku rajin sedekah, karena aku orang baik. Ia lupa bahwa segala amal itu hanya karena Allah, bukan karena dirinya. Sampai suatu saat hari ia jatuh sakit dan sebelum sempat memperbaiki niat dan bertaubat, dia sudah menjemput. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bukan jumlah amal yang terpenting, tapi keikhlasan yang menyertai amal itu. Baik, di sini Bapak minta semua untuk tetap fokus, simpan dulu alat tulisnya sebentar. Mari kita resapi materi ini dengan hati yang tenang. Sekarang Bapak ingin kalian berdiskusi dalam kelompok kecil. Jadi ini dibagilah tiga. Di sini Bapak ingin memberikan pertanyaan apa saja langkah-langkah agar kita terhindar dari suhul khotimah dan mendapatkan husnul khotimah. Ya, di sini Bapak kasih waktu sebentar untuk kalian diskusi terlebih dahulu. Baik, apakah
apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin terangkan tentang pokok satu. Saya Pak. Ya. Jadi langkah agar terhindar dari suku khotimah adalah dengan istiqomah beribadah, memperbaiki hati, memperbaiki maksiat, memperbanyak kelakuan Allah, memilih hubungan yang baik dan selalu bertaubat. Ya, sudah bagus jawabannya. Jadi kelompok dua, apakah ada yang ingin memberikan jawaban atau sudah setuju dengan kelompok satu? Setuju. Baik, tadi itu jawaban dari kelompok satu ada bagus sekali. Jadi tadi dia sudah jawab, yaitu dengan cara menjaga sholat, memperbanyak amal, menjaga lisan, dan segala istighfar. Baik, tambah satu poin lagi ya, yaitu menjaga niat agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak sangat senang dengan hasil diskusi kalian. Kalian bukan hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Semoga ini menjadi bekal agar hidup kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, ya. Suruh lima ada yang hubungan dan seorang laki-laki karena dia juga laki ibadah, bertaubat dan menjadikan manusia menjadi kebiasaan. Jangan jadi saudara. Ya itu saja yang Bapak sampaikan.